Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat kitchen set atas dengan budget minimum tanpa laminasi dengan finishing Protego. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada video sebelumnya kita sudah pernah membuat kitchen set bawah ya, lengkap dengan sink, keran, kemudian ada rak piring dan beberapa laci. Dan itu tanpa laminasi, kita menggunakan finishing dari Protego dan menggunakan lem presto serta menggunakan material plywood atau papannya itu dari Hapan. Nah, pada video kali ini sama persis kita akan bikin yang sama tapi untuk pasangannya yaitu kitchen set atas, dan masih sama saya akan menggunakan plywood dari Hapan. Ini yang saya pakai kebetulan Hapan Max ya. Hapan Max ini papan full meranti yang memang berupa plywood dan ini lebih tahan rayap dan juga tahan kelembaban ya. Saya menggunakan papan 3 mili untuk back, kemudian 15 mili untuk body dan 18 mili nanti untuk pintu. Jadi ada 3 buah papan dari Hapan Max ini yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan kitchen set atas ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Hapan ini dijual oleh Depo Tropika ya. Dan Hapan Max ini adalah pengganti papan full meranti yang lebih praktis dan eco-friendly. Tentunya juga minim formalin juga ya, kelebihan dari papan dari Hapan ini. Dan ini merupakan furniture grade plywood yang dijual oleh Depo Tropika. Kalian bisa cek pembeliannya di link di deskripsi di bawah video ini. Ada cabang toko Depo Tropika ini di Bekasi, kemudian di Semarang, dan juga ada di Bali. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan cek di toko yang terdekat dengan area kalian. Nah, kalau kemarin pada video sebelumnya kita menggunakan lem presto DN untuk perekatnya atau untuk adhesifnya, kali ini saya akan menggunakan lem presto magma ya teman-teman. Ini lem terbaru dari lem presto yang lebih ekonomis. Teman-teman bisa dapatkan ini di mana aja, di toko bangunan juga ada ya. Lem standar industri dari lem presto yang pasti punya kelebihan apa? Bebas formalin ya teman-teman. Dan ini kelebihan lainnya adalah cepat kering, kental tapi ringan, dan juga filmnya bening. Dan dia ini walaupun kental tapi kalau ditarik itu ringan sekali teman-teman. Nah, untuk finishingnya saya juga masih sama akan menggunakan produk dari Protego ya. Ini adalah hard oil wax. Pertama saya akan menggunakan yang varian black. Ini nanti kita pakai untuk bagian rak terbukanya. Kemudian ada varian karamel, hard oil wax yang karamel. Nanti mungkin untuk body atau pintu. Dan satunya lagi untuk yang varian coklat. Nanti akan saya pakai juga di antara body dan pintu. Kita akan lihat nanti di akhir proses pembuatannya. Untuk produk-produk ini teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Kalau misalkan kalian butuh dan pengen beli, silahkan langsung aja cek. Linknya ada di deskripsi. Sebelum masuk ke proses pembuatan, seperti biasa kita cek dulu untuk desainnya seperti apa. Oke teman-teman, ini adalah kitchen set bawah yang kemarin sudah kita bikin ya, menggunakan FJL untuk top table. Dan kali ini untuk kitchen set atasnya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 buah pintu dan 1 buah rak. Dan ini simple dan minimalis sekali. Kita akan menggunakan French clit juga untuk sistem gantungnya. Dan kalau teman-teman lihat, ini saya sudah bikinkan pola assembly-nya seperti apa ya. Seperti ini misalkan. Jadi teman-teman nanti mau download ini bisa cek langsung di deskripsi di bawah video ini. Kalau mau lihat untuk cutlist-nya juga ukuran-ukurannya udah detail sekali di sini. Dan nanti juga akan saya sertakan cutlist optimizer-nya untuk papan ini dipotongnya seperti apa modelnya, itu sudah lengkap juga. Nah, seperti biasa teman-teman bisa download ini secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang nanya ini pakai apa, aplikasinya pakai SketchUp ya Sobat ABS ya. Jadi SketchUp yang saya pakai ini biasanya dipakai untuk di komputer dalam membuat desainnya, tapi bisa dimasukkan ke HP, diinstal atau di tablet atau iPad itu kalau misalkan kita cuman pengen lihat hasil desain yang dari komputer tadi. Jadi untuk membuat desainnya di komputer, untuk previewnya di mana aja bisa menggunakan HP ataupun iPad. Oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, ini adalah beberapa part yang sudah kita potong. Ada atas, bawah, lambung, kanan, kiri, kemudian ada rak tengahnya dan divider atau pembatas tengah. Lalu ada back paling ujung sana, pakainya itu 4-5 mili ternyata ya tadi setelah saya ukur. Jadi cowakannya ini khusus saya coak di bagian
lambung kanan kiri sama top dan bottomnya. Nah, untuk bagian paling kiri dan juga bottom itu akan saya bikin variasi sedikit. Jadi ini adalah bagian bawah dan samping kiri. Nah, ini samping kiri akan saya cowak. Ini sudah saya garis ya. Ini melengkung. Jaraknya ini ke sini 10, ke bawahnya 15. Dan kita ambil diameter separuh lingkaran di sini. Ini akan kita potong pakai jigsaw nantinya, sehingga akan terbuang bagian sebelah sininya. Dan untuk bagian yang bawah atau papan bawahnya, bottomnya, ini juga sudah saya garis di sini 10 cm ya. Ini akan kita buang sepanjang sampai sebelah sini. Kemudian untuk panjangnya ini akan saya potong atau dibuang sebanyak 78,5 kurang lebih ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Karena di sini nanti akan ada rak sendiri dengan pintu sendiri, sedangkan sini adalah ada rak terbuka dan di atasnya ada 2 buah pintu yang terpisah dari sebelah sininya. Nanti di atas tidak ada rak karena di bawah sudah ada rak terbuka, dan di sebelah kanan nanti akan ada 1 buah rak lagi. Oke, sekarang untuk memotong bagian siku ini saya akan pakai table saw, tapi kalau untuk memotong round ini kita akan gunakan jigsaw saja. Oke Sobat ABS, jadi untuk kabinetnya ini untuk bodi utamanya sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi itu merakit bodinya menggunakan lem Presto Magma, kemudian kita paku tembak lalu di sekrup. Nah nanti kita akan tutup lubang sekrupnya menggunakan dowel. Selanjutnya untuk bagian back tadi itu untuk bagian samping, atas, bawah, dan samping satunya itu kita groove gitu ya. Kita cowak lalu kita masukkan slot gitu dan kita tempel untuk bagian atasnya atau kita tutup bagian atasnya. Sehingga udah kuat banget dan belakangnya udah kita tempelin French clip-nya untuk sistem gantungannya nanti ke bagian dinding rumah kita. Nah sekarang untuk langkah selanjutnya adalah saya akan bikin pintunya. Ini sudah saya ukur barusan, tinggal kita potong aja pintu-pintunya. Saya akan menggunakan material dari Hapan lagi yang 18 mm untuk bagian pintunya. Karena nanti pada saat kita bor untuk engsel sendoknya, biar 18 mm itu tidak tembus. Kalau 15 mm ya masih bisa sih, tapi kalau misalkan khawatir bakalan tembus, 18 mm itu paling aman. Oke yuk langsung aja kita potong materialnya.
Oke Sobat ABS, untuk pintu-pintu sudah kita potongin, sudah saya amplas dan sudah saya kasih lubang untuk engsel dan bodi kabinetnya. Ini bagian lubang skrupnya barusan kita tempel menggunakan dowel-dowel ya. Sambil menunggu dowelnya ini kering pengelemannya, nanti kita amplas, kita proses dulu untuk finishing bagian pintu ini. Nah pintu ini akan saya coba finishing bagian dalam dulu, kemudian nanti setelah itu langsung kita kasih bagian luarnya dan kita amplas ambang. Nanti kalau sudah sekitar 5-6 jam, baru kita aplikasikan lagi untuk coating yang kedua dan ketiga kalau misalkan dirasa masih kurang. Saya akan coba pakai untuk finishingnya itu menggunakan yang Protego Hard Oil Wax yang tipe karamel ya, varian yang karamel. Oke, sekarang yuk langsung kita buka. Nah ini dia varian karamel itu yang seperti ini. Masih sama, nanti akan kita kuas dulu sampai merata, baru kita wipe menggunakan kain majun ya. Setelah itu prosesnya tinggal kita tunggu untuk lapisan yang kedua, tapi kita amplas dulu sebelumnya. Oke Sobat ABS, untuk bagian pintu-pintu ini sudah kering, sudah aman untuk kita amplas. Ini akan saya amplas menggunakan orbital grid 240 dengan amplas ambang aja, atau kalau ada speednya, kontrol speednya yang rendah aja.
Oke Sobat ABS, teman-teman barusan udah lihat ya gimana proses pembuatan kitchen set atas ini dengan sangat gampangnya, cepet waktunya, kemudian budgetnya juga sangat minim sekali ya, karena kita hanya menggunakan material plywood tanpa di finishing laminasi baik HPL maupun PVC sheet. Nah, kali ini kita kembali menggunakan plywood dari Hapan, mulai dari yang bagian pintu ini 18 mili, kemudian bodinya 15 mili, dan untuk bagian backnya itu 5 mm, teman-teman. Jadi, ini tanpa laminasi, tanpa menggunakan lem kuning lagi, tanpa HPL ataupun PVC sheet, hanya menggunakan Protego aja yang seperti ini ya. Ini kita kuasin, kemudian kita lap-lap, udah jadi seperti ini. Kita lakukan proses aplikasi Protego ini 2-3 layer, tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan mau lebih gelap, mau lebih tebal, bisa 2 lebih ya, 3 kali atau 4 kali. Kemudian tiap kali aplikasi itu harus dilakukan pengamplasan ambang supaya serat-serat kayu yang terangkat itu bisa halus kembali dan bisa lebih halus di akhirnya pada saat kita sudah finishing. Nah, kebetulan kali ini kita menggunakan 3 tipe varian dari Protego. Yang untuk bagian pintu kita menggunakan tipe karamel, kemudian bagian rak terbuka ini ada yang black, dan bagian dalam ini menggunakan finishing yang coklat ya teman-teman. Jadi ini 3 varian, tapi setelah diaplikasikan hasilnya tidak terlalu beda, tapi hasilnya sudah bagus banget, finishingnya juga udah aman. Kalau teman-teman tanya apakah ini nanti tahan kelembaban atau enggak, yang pastinya tergantung dari suhu di ruangan teman-teman ya. Kalau ini menggunakan Hapan, dia lebih tahan rayap dan juga lebih tahan kelembaban karena memang menggunakan kayu full meranti. Kemudian untuk assemblinya kita juga menggunakan lem Presto Magma. Ini lem yang lebih ekonomis, bisa teman-teman dapatkan di toko-toko bangunan atau di toko online. Ini kelebihannya cepat kering, kental tapi ringan, filmnya bening, dan yang pasti kalau dari Presto dia ini bebas formalin teman-teman ya. Nah, untuk budget membuat ukuran 120 x 60 dengan rak terbuka seperti ini, kurang lebih hitungannya seperti ini ya. Untuk papannya yang 18 mili itu habisnya hanya 1/4 lembar aja, yaitu 120.000. Untuk 15 milinya, 1 lembar harganya untuk Hapan ini 384 ribuan. Dan 3 mm untuk Hapan ini habisnya hanya 1/4 lembar, yaitu 50.000 saja. Untuk Protego dan juga lem itu habisnya di 100.000 dan engselnya di 60.000. Jadi totalnya untuk membuat keseluruhan project kitchen set atas ini hanya Rp714.000 saja. Wah, murah sekali kan? Nah, gimana teman-teman? Sudah lihat hitungannya? Jadi sangat terbatas banget, budgetnya sangat minim sekali buat teman-teman yang mau coba ini untuk project-project di rumah, belajar bikin-bikin sendiri, belum berani ke aplikasi HPL, belum bisa aplikasi lem kuning, belum bisa tusir dan sebagainya, bisa meniru cara ini. Yang penting projectnya jadi, kitchennya jadi, finishingnya juga ada walaupun bukan laminasi, dan halus dan bagus juga, terproteksi juga dari kelembaban kalau misalkan kita sudah finishing menggunakan Protego seperti ini. Dan yang pasti budgetnya minim, jadi buat teman-teman yang belajar atau masih pemula bisa menggunakan cara-cara seperti ini ya teman-teman ya. Unik dan yang pasti budgetnya sangat minimum. Dan teman-teman bisa menggunakan alat-alat pengganti ya, seperti misalkan kalau kalian tidak punya table saw bisa menggunakan circular saw. Yang penting alat potong supaya alatnya bisa lurus yang pada saat dipakai untuk motong. Kemudian alat untuk assembly yaitu sepasang bor, mungkin satu untuk ngebor, satu untuk nyekrup. Yang ketiga yang pastinya amplas, mesin amplas atau diamplas manual, karena memang Protego ini butuh sekali pengamplasan pada tiap aplikasinya. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan tertarik untuk bikin juga di rumah kalian. Jangan lupa plans-nya atau polanya bisa kalian download gratis di bawah video ini. Dan kalau kalian tertarik dengan Protego, bisa banget cek link yang ada di bawah ya, di deskripsi di bawah video ini. Kalian bisa tahu harganya berapa dan belinya di mana. Lalu untuk Presto Magma ini juga sudah saya sertakan linknya di deskripsi di bawah video ini kalau kalian mau beli, dan kalian juga bisa download polanya secara gratis karena sudah saya sertakan ya plans atau polanya di deskripsi di bawah video ini. Kalian bisa download secara gratis. Dan buat kalian yang mau beli material plywood dari Hapan Max ini bisa beli di Depot Tropika. Linknya juga sudah saya sertakan di bawah video ini. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu saya share ke sosmed kalian, kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS, dan semoga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan ciao.